hari ini kami diamanahkan oleh panitia untuk memberikan atau sharing tentang jurus jitu. Masya Allah, ini berat judulnya nih. Dan judulnya luar biasa ya, cukup panjang. Nah ini antara judul dengan tujuan sudah jadi satu ini ya. Jurus jitu memotivasi guru dan orang tua agar bisa menumbuh suburkan, Masya Allah. Menumbuh suburkan semangat generasi muda, kampus Bestari untuk kesuksesan dunia akhirat ya, Masya Allah ya. Kalau boleh saya simpulkan, ini yang dimaksud adalah untuk kita punya tips ya atau trik untuk kita bisa sinergi ya. Jadi kita akan lakukan sinergi sebagaimana tadi Ibu Indarti sampaikan. Jadi nanti mungkin saya akan ya rangkum ini judulnya dengan istilahnya sinergisitas guru dan orang tua ya. Baik, Ibu Indarti, Ibu Tuturi, Handayani, Bapak Ibu guru, Ayah Bunda semuanya ya, dan Ibu Mustatun. Hari ini saya akan bercerita atau sharing tentu dari apa yang kami pelajari atau kami tekuni, yaitu ilmu neuroscience atau neuropsikologi. Untuk itu saya izin menggunakan slide presentasi ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu, agar lebih memudahkan penjelasan di pagi hari ini ya. Untuk itu saya juga izin ya Bu Mustatun, saya share screen terlebih dahulu ya Bu. Baik, sinergisitas guru dan orang tua dalam menumbuhkan semangat generasi muda ya, sukses dunia akhirat ya. Ini yang saya tangkap harapan dari kajian atau sharing-sharing pagi hari ini ya. Dan tadi juga diperkuat oleh Ibu Indarti ya tentang sinergi ya. Sinergi itu apa sih sebetulnya ya? Kita bahas dulu satu persatu kata nih ya, karena ya ini harus ngerti kita. Sinergi ini kan bahasa Yunani dari sinergos yang artinya bekerja bersama-sama. Ya, jadi jelas ya, orang tua dan guru bekerja bersama-sama. Jadi sinergi ini adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ya. Kemudian kalau nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, sinergi ini kegiatan apa atau operasi gabungan nih. Jadi antara guru dan orang tua nih namanya kegiatan operasi gabungan ya. Dan kalau nanti sinergisitas adalah kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran nih. Jadi produksinya nih, dari hasil operasi gabungan antara orang tua dan guru ya, produksi apa? Yang lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri ya. Makanya kenapa saya ya simpulkan apa yang diharapkan pagi hari ini adalah sebuah sinergisitas antara orang tua dan guru ya. Tentu ada peran masing-masing. Tadi juga Ibu Indarti sampaikan ada peran masing-masing ini ya. Nah, jadi antara sekolah dan rumah, ayo sama-sama kita belajar dan sadari peran masing-masing ya. Yang pernah baca atau yang sudah tahu pun kita ulang agar tambah paham ya. Yang sudah paham pun kita ulang agar tambah sadar ya. Nah, jadi rupanya memang sekolah dan rumah punya peran masing-masing. Sekolah ini adalah fungsi pengajaran, rumah pendidikan ya. Pengajaran ini lebih kepada definisinya memberikan informasi, memberikan data-data kepada anak-anak murid kita, memberikan data-data oleh Bapak Ibu guru dengan masing-masing ya bidangnya. Ya, karena memang sesuatu yang memberikan informasi itu diminta ya pada orang yang istilahnya ahlinya ya, sampaikan. Nah, kalau pendidikan nanti ini juga memberikan informasi, namun di dalam pendidikan ini ada unsur pembiasaan atau habituasi ya. Rumah itu ada unsur pembiasaan. Kita memberi informasi simpel saja untuk kebersihan. Nak, buang sampah di tempat sampah ya nak. Itu harus ada pembiasaan. Artinya setiap hari pun kita sampaikan, kalau belum lagi Ananda terbiasa. Bahkan bukan hanya menyampaikan, anak-anak harus melihat kita juga buang sampah pada tempatnya.
Habis makan piringnya ditaruh di dapur ya nak. Mungkin sekolah hanya bisa kasih informasi. Apalagi waktu di dalam kondisi pandemi, kita lewat online hanya bisa memberikan informasi, ya gunanya apa, habis makan dirapikan langsung ke dapur, ya menjaga kebersihan. Tapi di rumah ini harus ada pembiasaan. Kalau namanya pembiasaan itu artinya memang harus setiap hari juga diingatkan. Bahkan mereka melihat contoh, itu peran rumah tadi. Ya. Kemudian sekolah itu penunjang. Rumah yang utama, saya setuju banget sama Ibu Indarti tadi. Ya, rumah yang utama betul. Sekolah itu penunjang. Ya, karena kalau nggak kayak gini, betul Bu Indarti ya dan Bu Tutwuri Handayani, rumah itu utama, sekolah itu memang penunjang ya. Dan kemudian memang rumah penanggung jawab memang betul tadi Bu Indarti sampaikan. Sekolah asisten ahlinya, ya. Kemudian di rumah ini mengukir watak. Sekolah memberikan pengetahuan dan kecakapan, ya. Bahkan lebih kepada menginformasikan sebetulnya. Nanti yang mengulang-ulang di rumah. Kenapa rumah mengukir watak? Karena watak ini genetik. Watak itu diturunkan dari orang tua dan leluhur dari atas. Sehingga rumahlah ini orang tua yang nomor satu yang perlu tahu jenis wataknya anak-anak. Itulah maka mengapa ya kalau ayah bunda pernah mengikuti kajian YouTube ataupun media sosial lainnya yang kami sharingkan itu sering banget cerita watak. Karena orang tua ya ayah bunda ini harus kayak sepertiga psikolog, terutama ibu. Karena watak ini memang ranahnya teman-teman psikologi ya. Tapi ibu harus seperti sepertiga psikolog. Bahkan ibu harus seperti sepertiga dokter. Sehingga kalau nanti ada sakit-sakit yang sakit biasa istilahnya ya, demam, batuk, pilek, diare, itu ibu jadi dokternya aja dulu Bu. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi dokter betulan kan gitu. Termasuk psikolog nih, sepertiga psikolog ya. Ibu harus ngerti watak ini. Ya, sehingga waktu kita mengukir watak ini yang istilahkannya membentuk karakter. Itu di rumah. Ya, sekolah itu memberikan informasi tentang ilmu pengetahuannya dan keterampilannya. Ya. Kemudian sekolah transformasi rumah penularan. Ya. Transformasi itu ya sama tadi. Ya, memindahkan informasi itu transformasi. Kalau rumah ada proses penularan karena anak melihat, mendengar, memperhatikan gitu. Ya. Kemudian sekolah adalah kawah candra di muka, rumah proses recovery dan motivasi. Ya. Apa itu kawah candra di muka, Bu Aisyah? Nah, ini sebenarnya istilah wayang ya, yang artinya tempat penggemblengan. Ya, pengetahuan dan kecakapan itu memang di sekolah, digembleng di sekolah ya. Maka ada rewards, ada punishment juga yang dilakukan di sekolah, ada peraturan-peraturan itu di sekolah ya, karena sebagai tempat penggemblengan. Tapi nanti di rumah apabila ananda kita penat dari sekolah karena digembleng, di rumah ini adalah proses pemulihan dan memotivasi kembali. Ya, artinya gini, ayah bunda kalau anak pulang dari sekolah, kemudian anak cerita tentang wah gurunya begini, di sekolah nggak enak banget, tugasnya itu tolong didengarkan agar terjadi proses pemulihan. Karena untuk memulihkan ketegangan seseorang itu adalah nomor satu caranya bercerita, sharing, ya, share, baik sharing cerita maupun share feeling, ya, perasaan di share. Nah, kita dengarkan. Tidak juga terprovokasi. Kalau anak cerita tentang ya ada guru nggak enak, ya ngajarinnya nggak enak, ya nggak usah juga langsung terprovokasi dengan siapa gurunya, mana gurunya, kasih tunjuk bunda, nggak usah juga kayak gitu. Anak kan cuma ingin cerita bahwa ya kurang cocok dengan cara pengajaran. Karena memang di dalam kondisi-kondisi tertentu kalau kita tidak tahu peran masing-masing, maka terkadang rumah menyalahkan sekolah, sekolah menyalahkan rumah. Padahal masing-masing punya peran agar bersinergi, terjadi sinergisitas. Karena di dalam usia tertentu anak-anak, kita memang harus sinergi dengan guru-guru, dengan orang lain yang membantu anak kita untuk ya pengajaran ini. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian kalau bicara otak, ya,
Bapak Ibu guru, ayah bunda, mohon izin saya akan kasih gambar tentang otak manusia. Jadi Allah menciptakan ada otak besar dan ada otak kecil, terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya, kenapa saya tekankan pada belahan kanan kiri? Karena inilah nanti yang akan banyak kita bahas sebagai tips-tips agar betul-betul kita bisa sama-sama dengan ayah bunda, dengan bapak ibu guru, ya menumbuh suburkan tadi semangatnya anak-anak. Ya, nah, di dalam otak itu ada neuron, ada sel otak. Ini juga berkali-kali saya sampaikan untuk ya seminar-seminar kami, karena inilah yang nanti bekerja di dalam otak kita. Ya. Neuron ini jumlahnya banyak, 100 miliar neuron. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Sebagai ilustrasi, saya tadi disampaikan secara CV lahir tahun 68. Jadi saya generasi X. Itu otak saya juga punya 100 miliar. Tapi ternyata lebih canggih otak ya orang-orang yang hidupnya jauh lebih muda atau generasinya baru. Misalnya saya lihat di sini ya, Bapak Ibu gurunya muda-muda banget ini. Ibu-ibu gurunya muda sekali ini. Usia-usia berapa nih Bu Tutut? Ya, tim pendidikannya nih ya. Kayaknya masih usia-usia 17 tahunan ke atas nih ya, Masya Allah. Itu punya 100 miliar juga ya, guru-guru punya 100 miliar, tapi lebih canggih otaknya guru-guru dibanding saya ya, yang usianya sudah 50 tahun ke atas ini, 54 tahun insya Allah tahun ini. Itu sama-sama kita punya 100 miliar, tapi lebih canggih otaknya guru-guru. Lebih canggih juga otaknya orang tua yang lahirnya tahun 80-an. Lebih canggih lagi otak anak kita yang lahir tahun 90-an ke atas, yang tahun 2000-an ke atas, karena memang ditemukan oleh para ahli ya, neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena memang ditemukan otak manusia itu ya makin baru generasinya makin canggih. Apa canggihnya Bu Aisyah? Penyimpanan data dan informasi. Pemrosesan data dan informasi. Analisa sintesanya lebih canggih lagi. Pengaksesan nyatanya, jadi bayangkan ya, HP kita, gadget kita ini kan produksi dari otak manusia. Kita nih alhamdulillah ya, tadi sudah disampaikan Bu Indarti juga bahwa untung juga ini ada ya, ada teknologi digital kayak gini. Ya, sehingga kita bisa ketemu walaupun saya dari Jakarta, mohon izin, mohon maaf, mungkin satu waktu nanti insya Allah jalan-jalan ke Lampung, nanti mampir di SMA Negeri 2 Sekampung ya insya Allah ya. Doakan Bu, amin. Ya, insya Allah. Ya, nah jadi ini teknologi digital atau teknologi apapun era sekarang itu ya karya dari otak generasi baru gitu. Anak yang kita didik nih generasi alfa yang lahirnya 2011 sampai sekarang dan sampai nanti 2025 belum menghasilkan karya itu. Tunggu aja, karya mereka akan lebih canggih lagi dari yang kita pakai hari ini. Ya, Masya Allah. Maka yang saya inginkan adalah nomor satu nih, sebagai jurus agar anak-anak muda kita atau anak-anak kita semangat. Apa itu? Stop untuk melabel negatif mereka. Baik dari orang tua, ayah bunda maupun dari guru-guru. Mereka tidak suka disebut-sebut sebagai generasi mecin, generasi galowers, generasi rebahan, nggak suka mereka. Karena mereka bilang, aku kan nggak tahu kalau mau lahir tahun 2000-an ya gitu. Ya, berilah label positif pada mereka. Mereka generasi Qur'ani, mereka generasi Robbani, mereka generasi canggih. Itu lebih baik. Karena apa yang kita ucapkan ini otak akan merekam. Ya, dia rekam. Gitu. Ada lagi orang-orang bilang ya walaupun itu di luar negeri itu ya, di Cina sana, generasi sekarang disebut generasi strawberry. Itu kenapa kalau strawberry? Strawberry enak, cantik, banyak vitamin C-nya, antioksidannya banyak. Soalnya lembek Bu Aisyah. Lah, masa mau sempurna semua? Kalau strawberry aja kita hina-hina, berarti kita menghina karyanya Allah. Ya kan? Udah baguslah dia cantik, merah,
vitamin C-nya banyak, antioksidannya banyak. Masa minta harus keras juga? Nah kalau keras susah diprosesnya nanti, susah dibikin jus stroberinya. Ini yang mau saya sampaikan ini, maka stop. Kalau kita ingin mau menumbuh suburkan, ya sebagaimana Ibu Tutut bilang, menumbuh suburkan semangatnya anak-anak, label negatif, stop. Hindari itu. Kalau enggak mereka udah langsung males tuh, males. Yang tadinya mau semangat, males deh. Ya, atau anak-anak sekarang suka pada curhat sama saya juga karena mereka tahu saya aktif di bidang pendidikan. Ya Bu Aisyah, atau kadang mereka panggil saya mesra ya, Bu Aisyah, seperti anak-anak saya gitu ya. Bu Aisyah, kenapa sih guru-guru bilangin kita generasi rebahan? Kita kan nggak tahu kalau mau ada COVID. Mana kita tahu? Kita juga kan disuruh istirahat. Makanya kita banyak rebahan. Itu tuh kata anak-anak murid. Mudah-mudahan di SMA Negeri 2 tidak begitu, ya. Di Jakarta banyak tuh, ya guru-gurunya masih memberikan label negatif. Saya garis besar, ya garis bawahi ini lebih lama nih, ya untuk stop melabel negatif. Please, please, ya karena otak merekam apapun label itu. Kalau kita bilang ya dia generasinya negatif, maka akan tambah negatif, ya, oke? Bagaimana kerja neuron ini sebetulnya Bu Aisyah? Ya, ini kan kayak satu komputer ya. Bayangin ini satu komputer, ada 100 miliar komputer di otak kita. Saya punya satu komputer aja, satu laptop aja disayang-sayang, padahal di otak ada 100 miliar. Ya. Dan ini kabel-kabel ini saling sambung menyambung. Ya. Maka terjadi, bayangkan ada sambung menyambung di otak manusia. Baik di otak kita semua ini, dan di otak anak-anak kita. Sambung menyambung. 1 detik 2 juta sambungan. Dari mana sambungannya Bu Aisyah? Ya, dari apa yang dilihat, didengar, diucapkan, dikecap di lidah, di hidu, disentuh, dirasakan dari permukaan kulit otak, dari kepala ini sampai kaki. Ini ya masuk ke dalam otak. Bayangin 1 detik 2 juta. Hal-hal yang sangat diperhatikan masuk, hal-hal yang kurang diperhatikan masuk, hal-hal yang tidak sama sekali diperhatikan tapi tertangkap oleh indera-indera manusia masuk juga ke otak. Makanya disebut 1 detik 2 juta. Di dalam seminar webinar seperti ini, agar otak saya tersambung, itu saya sering baca ulang-ulang nama-nama pimpinan ya, siapa hari ini yang saya temui. Saya suka lihat kalau ada ayah bunda atau guru-guru yang on cam, saya lihat wajahnya, ya, saya sebut-sebut namanya. Tadi saya lihat wajahnya Ibu Tutut, saya sebut ulang-ulang nama Ibu, itu di otak saya tersambung-sambung ini Ibu. Ya, saya lihat juga tadi wajahnya Bu Mustatun, ya. Kemudian saya sebut-sebut nama beliau, saya dengar suara beliau, itu tersambung-sambung di otak saya. Ya. Kemudian tadi juga ya Ibu Indarti tadi sudah memberikan sambutan, tersambung nih, ya Ibu Isna ini juga begitu, tersambung. Bahkan kalau pernah ketemu maka akan tersambung berulang, ya. Nah, kalau sambungannya berulang ini akan membentuk ya ingatan atau memori yang lebih kuat lagi, lebih ingat lagi. Sambungan ini juga terjadi pada saat kita memberikan informasi atau memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, memberikan nasihat, ini tersambung ini. Ya. Dan kalau penyampaian informasinya berulang, ya, dididik diulang, diajarin berulang, maka sambungannya berulang-ulang, maka anak atau otak manusia akan ingat. Ya. Itulah dalam proses pendidikan ada namanya proses repetisi. Proses murojaah agar berulang-ulang. Ya. Namun hati-hati waktu menyampaikan informasi, karena sambungan ini dipengaruhi ada namanya singkatannya 3C, nutrisi, kondisi, emosi. Ya. Pada saat anak-anak waktu diajarkan dalam kondisi yang mungkin dia sakit, maka sambungannya lemah. Ya. Atau emosi yang dia sedih atau marah atau jengkel, maka sambungannya ini akan berbeda dengan sambungan pada saat kita gembira atau pada saat kita tenang, pada saat kita senang. Apa yang membedakan jenis neurotransmitter yang menjadi sambungan dari sistem saraf ini? Di otak banyak jenis neurotransmitter, ada kurang lebih 100 jenisnya. Ada yang negatif, ada yang positif.
Kalau kita ngajarin anak atau memberikan informasi pada saat dia senang, tenang, ya, itu nanti yang keluar neurotransmitternya yang jenis positif. Maka dia akan ingat ajaran-ajaran kita, arahan-arahan kita, nasihat-nasihat kita dengan very happy, ya. Tapi kalau pada saat kita menyampaikannya dengan kekerasan dan kekasaran, maka yang keluar nanti neurotransmitter atau zat kimianya yang ada di otak itu yang jenis negatif. Maka apa yang terjadi? Trauma anak ini. Aku nggak mau belajar matematika lagi misalnya. Aku nggak mau belajar pelajaran itu lagi. Aku nggak mau sama guru. Itu karena bisa jadi pada saat disampaikan, ya, emosi dan kondisi anak dalam keadaan negatif sehingga keluarnya negatif itu neurotransmitternya, ya. Ini harus kita pahami. Karena, ya, banyak orang tanya kenapa ya? Sekolahnya sama, gurunya sama, kelasnya sama, pelajarannya sama, daya tangkap anak berbeda-beda. Ini dia, ya, daya tangkap berbeda-beda ini yang ada di otak, sambungan-sambungan neuron. Dan ini ya pengaruhi oleh nutrisi. Maka makanan halal dan thoyiban sangat dipentingkan. Kondisi, apakah dia ngantuk, dia lapar, dia haus, ya, dia sakit, dia sehat, itu pengaruh, ya. Dan emosi, apakah dia terima dengan senang hati, ya, dengan tenang, atau dia sedang terimanya sedang marah, jengkel, kesal, sedih, dan sebagainya, ya. Jadi perhatikan baik-baik itu. Itu tips berikutnya, perhatikan, ya. Mungkin kalau nutrisi para guru tidak bisa memperhatikan karena ini perannya bunda atau ayah bundanya, ya. Jadi karena di sini juga ada ayah bunda, perhatikan nutrisi. Sang ayah sebagai penjemput nafkah keluarga, ini nafkah halal ini mempengaruhi sekali jenis neurotransmitter yang ada di otak, Masya Allah. Ibu yang memilihkan makanan thoyiban perlu banget memilih-milih apa yang baik secara untuk fisik anak itu, makanya disebut thayyib, ya, halalan thayyiban, ya, oke. Kemudian dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Kerja sistem saraf tentunya sangat detail, sangat kompleks, sangat luar biasa. Namun supaya gampang kita mengerti sistem saraf ini, kita bagaikan saja, analogikan saja kerjanya kayak kabel listrik, ya. Kenapa? Karena tadi di otak ada jalan listrik, maka di sistem saraf yang ke tulang belakang dan dari tulang belakang akan jalan ke seluruh tubuh, itu adalah bentuk kabel listrik. Dan akan jalan listrik di sistem saraf kita ini membawa listrik. Listriknya membawa apa? Membawa pesan. Ya. Nah, kalau membawa pesan apa yang terjadi? Ya, nanti akan terjadi pembentukan perilaku. Pembentukan perilaku. Kalau kita ajarkan atau masukkan di otak anak-anak pengajaran, pendidikan, informasi, dan sebagainya, hal-hal kebaikan, maka informasi itu jalan di sistem saraf membentuk perangai yang kebaikan, yang baik. Yaitu masuknya informasi itu tadi lewat indera-indera kita, kan? Nah, gitu. Maka, ya, kita harus tahu apa yang bisa kita sampaikan pada anak-anak. Tentu bukan hanya anak dicekoki dengan omongan kita. Karena yang namanya indera bukan hanya telinga, tetapi ada mata. Maka anak perlu melihat contoh teladan. Ada hidung, ada mulut, ada pengecapan. Kadang ucapannya orang tua, ya, itu akan diucapkan anak-anak. Hati-hati, orang tua yang mengucapkan baik-baik, anak akan mengucap ulang baik-baik. Tapi kalau orang tua mengucapkan jelek-jelek, anak bisa juga ngikutin ngucapin jelek-jelek. Contohnya apa, Bu Aisyah? Iya. Kadang kita suka bilang, ya, kamu tuh males banget kalau kerjain PR. Terus anak ini nih, ya, ngedumel di dalam kamar, kamu tuh males banget kerjain PR. Ya, ini yang ngeledek, ya, ngeledek ibunya, itu kan dia ucapkan. Maka itu nanti omongan itu jalan di badan, ya. Ya. Makanya hati-hati. Oke. Terus kita sudah ajarkan anak untuk rapikan tempat tidur, tapi anak ngelihat tempat tidur kita juga berantakan. Itu maka apa yang disuruh di telinga kalah lagi nanti dengan apa yang dilihat lewat mata. Apalagi yang mata, sistem mata saraf matanya anak yang kuat, itu kalah nanti. Ya, nanti kita akan belajar juga tentang gaya belajar, ya, oke? Nah,
Kemudian saya mau bilang juga di dalam otak ini ada sebuah kelenjar, ini dia di kelenjar, ini di tengah ini, yang isinya hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon bahagia, hormon yang bikin nyaman. Apa itu nama kelenjarnya? Pituitary ini. Ya di dalam ini, di dalam. Saking pentingnya ini, Allah letakkan sangat di dalam. Sehingga kalau ya anak kita terbentur main-main sama temennya, kejeduk depannya, ini nggak kena, Bu. Atau jatuh pelipis kanannya kena, ini si kelenjar pituitary nggak kena. Nggak kena. Saking pentingnya. Karena di dalamnya ada hormon kasih sayang, hormon cinta, dan hormon bahagia. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Nah, artinya apa? Kalau mau anak-anak kita tumbuh suburkan, sudahlah distimulasi dan ditumbuh suburkan, itu maksudnya di dalam sini nih, hormon-hormon ini. Ya. Karena hormon ini tuh yang nanti bila keluar, masuklah hormon itu ke pembuluh darah, masuklah ke jantung, jantung akan memompa ke seluruh tubuh, maka nanti badan terasa nyaman, maka badan ini dengan mudah, dengan semangat tadi, untuk mengerjakan apa yang diminta oleh orang tua ataupun ayah ya atau bapak ibu guru gitu. Jadi kalau dibilang menumbuh suburkan, ini yang mau ditumbuhkan ini. Ya, sebetulnya sudah ada dia. Kita hanya tinggal menstimulasi. Ya. Bagaimana cara menstimulasi hormon-hormon kasih sayang, cinta, bahagia? Gampang. Ya. Pertama sekali harus keluarkan dulu hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon bahagia diri masing-masing kita ini. Ya sebagai orang tua, sebagai guru. Ya. Bagaimana bisa mentransformasi kasih sayang atau anak juga tumbuh kasih sayangnya kalau kita belum menstimulasi hormon kasih sayang yang ada di otak kita. Ya. Caranya gimana Bu Aisyah? Gampang. Ini jurus jitu lagi. Apa itu? Senyum. Coba senyum dulu semuanya, saya mau lihat. Masya Allah. Tahan senyumnya ya. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutut cantiknya. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Kita senyum, ya, sudut bibir naik ke atas, kanan kiri seimbang. Ini akan mengeluarkan hormon cinta, hormon bahagia. Ya. Maka kalau mau nanti ingat ya, ayah bunda kan menular ya, penularan di sekolah, di rumah, maaf saya, maksud saya di rumah, itu ya gampang aja. Anak datang pulang sekolah, keluar kamar, senyumin aja Bun, senyum. Karena senyum juga menular. Senyum aja. Dengan bundanya senyum, ayahnya senyum, bundanya penuh hormon kasih sayang, cinta, dan bahagia, anak pun ikut senyum, dia juga akan mengeluarkan kasih sayang, cinta, dan bahagia itu. Masya Allah, senyum aja. Bu Aisyah, gimana? Perasaan saya lagi nggak enak, masa bisa senyum? Sekarang dibalik paradigmanya. Dulu ya sebelum ada penelitian dianggapnya harus gembira dulu baru bisa senyum. Ternyata kebalik. Senyum aja dulu maka nanti bahagia. Ya, ini harus ngerti nih. Kalau Bu Mustatun mau bikin kesimpulan tulisnya gitu, Bu. Senyum aja dulu baru bahagia. Wah, gitu ya, Bu. Karena banyak yang bilang, ya saya harus bahagia dulu baru bisa tersenyum. Lah gimana orang hormon bahagia ada di pituitary, ini salah satu cara untuk menstimulasinya adalah tersenyum. Ya. Jadi senyum aja dulu, Bu. Istri-istri yang kesel sama suami pulang, ibu lihat langsung senyum aja, Bu. Karena kalau suami pulang, ibu masih manyun, maka hormon itu nggak keluar. Malah yang keluar hormon stres yang ada di pinggang. Senyum aja. Setengah hati senyumnya Bu Aisyah. Iya, nanti lama-lama sepenuh hati. Senyum aja dulu. Kan senyum kan ya harus berlama-lama. Bukan hanya cuma 2 detik. Minimal aja 7 detik tadi saya hitung. Lama-lama sepenuh hati, lama-lama karena ini keluar hormonnya. Ya. Selain senyum apalagi Bu Aisyah supaya untuk mengeluarkan kasih sayang, cinta, dan bahagia dan rasa nyaman ini? Tertawa. Maka kalau ada anak kita cerita dan dia ketawa, ketawalah juga Ibu, Bunda, guru-guru. Jangan mikir, ya. Terus begitu kita ngomongnya julid, apa lucunya? Ya. Anak-anak udah bagus ya Bu Isna ini ya, cerita lucu. Kan buat anak-anak itu lucu. Ibunya yang pemikir mikir, apa lucunya? Malah ibunya nggak senyum.
Ya, ketawa aja, Bu. Setelah nanti Ibu baru mikir-mikir ya, karena kan generasi sekarang sesuatu yang lucu berbeda juga dengan yang ditangkap oleh generasi orang tuanya. Tapi ketawa aja dulu. Ya, jangankan anak-anak, suami ngelucu aja, Ibu ketawa aja dulu. Mungkin Mbak Nining aja tahu banget nih saya kalau suami saya ngelucu, saya nggak tahu apa lucu sih ketawa dulu. Bahkan dia ketawa aja saya udah ketawa, Masya Allah. Betapa nikmatnya suami istri itu hanya untuk menstimulasi kasih sayang, cinta, bahagia, itu saling cerita lucu, walaupun nggak lucu ketawa dulu. Udah kan dia akan keluar, ya. Nah, apalagi yang bisa mengeluarkan hormon-hormon ini, ya, dibelai. Perhatikan, anak-anak ada nggak yang anak-anak yang senang dibelai atau disentuh fisiknya, di punggungnya, gitu ya. Memang semua orang senang dibelai atau ditepuk punggungnya, tapi nggak semua senang yang setiap hari. Ya, jadi perhatikan, ada anak yang setiap hari senang dipeluk atau diusap-usap kepalanya atau punggungnya. Perhatikan, kalau dia duluan setiap hari begitu, berarti dia senang. Ada anak yang senangnya seminggu sekali aja, Ibu ya tepuk-tepuk punggungnya, apalagi kalau sudah remaja. Ya, guru-guru juga begitu. Kadang-kadang ya guru merasa bahwa anak senang ya ditepuk, belum tentu semuanya. Belum tentu. Ada yang senang sehari sekali, ada yang senang seminggu sekali, ada yang senang sebulan sekali, Bu. Nah, kajian itu ada di dalam kajian bahasa kasih sayang utama. Ya. Hari ini saya mau cuma cerita tentang hormon saja. Ini jurus jitunya tuh ya gampang ternyata. Ya. Apalagi yang bisa membuat hormon-hormon ini keluar, bergerak. Itulah makanya kenapa habis olahraga enak, nyaman, habis jalan-jalan nyaman, ya. Dan umat Islam sangat-sangat beruntung, ibadah khususnya sholat itu ada gerakan-gerakan. Makanya habis sholat nyaman, itu bersyukur banget. Ya, tidak semua ya ada ibadah khusus atau agama lain ibadah khususnya bergerak, tidak semua kan. Sholat itu luar biasa, maka habis sholat ya. Anak-anak kenapa habis nanti ekskul dia olahraga, dia gerak, dia gembira karena bergerak juga mengeluarkan hormon-hormon ini. Ya. Oke. Nah, berikutnya apa? Berikutnya tentu apa yang dilafazkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu itu juga mengeluarkan hormon ini. Ya. Itulah dalam Islam ya, mengapa kita diminta membaca basmalah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah ini jalan di badan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jalan ya. Dia akan mengeluarkan ya hormon kasih sayang yang ada di kelenjar pituitari. Kalimat jalan lewat sistem saraf. Nanti hormon itu keluar dari pituitari masuk ke pembuluh darah. Semua kalimat-kalimat zikrullah itu akan jalan di badan kita, menstimulasi tadi ya hormon kasih sayang, hormon bahagia, hormon cinta. Bahkan kalimat-kalimat bahasa kita pun ya bahasa ibu kita, ya bahasa Indonesia kah, atau ya Bapak Ibu yang di Lampung pakai bahasa Lampung. Seperti tadi ya, salam ciri khas Lampung, tabik pun kan gitu ya. Itu kan menyenangkan ya waktu diucapkan dan didengar gitu kan. Jadi ini akan jalan gitu. Maka sekarang luruskan niat. Tips berikutnya adalah luruskan niat untuk menjadi orang tua yang bisa membahagiakan anak. Ya. Karena sekali lagi sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Saya ibu yang membahagiakan bagi anakku. Lafazkan ayah ya bunda. Saya ayah yang membahagiakan anakku. Lafazkan. Saya guru yang membahagiakan muridku. Bisa juga dengan simpel, saya guru yang semangat. Gitu. Saya ibu yang bijaksana. Apapun kalimat itu, dia akan jalan. Kalau yang positif tentu akan menstimulasi tadi hormon-hormon di kelenjar pituitari. Masuk pembuluh darah, masuk ke jantung. Maka nanti deg-degannya jantung berbeda. Jantung memompa darah yang ada hormon dari kelenjar pituitari ini ke seluruh tubuh. Maka nanti tubuh nyaman. Maka anaknya nanti akan semangat untuk mau mengerjakan yang diminta oleh ayah, ibu, atau guru.
Artinya apa? Kalimat-kalimat yang harus dia dengar, ya, penglihatan-penglihatan yang harus dia lihat itu ya yang baik-baik. Karena otomatis ini hormon ini keluar, otomatis bikin semangat. Gitu. Tapi kalau sudahlah kalimatnya buruk, dia lihat muka ibunya nggak senyum malah manyun, kalaupun senyum cuma sebelah mukanya, ibu pernah tahu lihat orang senyum cuma sebelah? Saya kasih ke contoh ya, orang senyum sebelah tuh begini mukanya. Anaknya datang, ibunya langsung baru pulang. Bu. Ya, itu bikin anak kesel banget ya. Kenapa? Karena bukan apa-apa ya. Anak-anak ini ya akan melihat apa yang dibuat oleh bapak ibunya dan gurunya ya. 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Mohon izin. Apakah sinyal saya drop kembali? Bagus, Ibu. Bagus ya, aman ya. Iya, baik. Ya. Saya lagi seneng lihat dari jauh nih Bu Tutut. Hai Bu Tutut. Masya Allah ya. Saya lanjut lagi. Saya share screen lagi ya. Jadi sekali lagi ya, kalimat-kalimat yang didengar oleh anak kita, baik anak murid maupun anak kita yang di rumah, mata, ucapan ini jalan ya, jalan. Ya, ini yang namanya menumbuh suburkan semangat ini. Oke, nah sekarang saya ibu yang bijaksana. Oh, jalan nih. Setelah jalan di otak mengeluarkan hormon, ternyata kalimat-kalimat ini juga jalan ke seluruh tubuh. Allahu Akbar. Ya. Dengan kecepatan yang luar biasa. 320 km per jam. Akhirnya apa? Pada saat apa yang kita lafazkan bijaksana ini, perangai kita, perilaku kita benar-benar bijaksana. Bahkan kalau kita ngomong tentang badan kita pun, saya sehat walafiat, sehat dan manfaat, ya. Saya sehat walafiat, maka seluruh organ-organ ini akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Sehat walafiat itu, sehat dan manfaat gitu. Ya. Bu Aisyah, saya udah 54 tahun selalu bilang sehat walafiat, tapi kena juga hipertensi. Itu konsepnya ada lain. Hipertensi itu adalah ya faktor predisposisinya karena pembuluh darah yang kaku. Karena jenis pembuluh darah kaku secara genetik. Kemudian pola makan kita, lifestyle kita ya mungkin membuat tambah kaku pembuluh darah, maka di umur tertentu jadi hipertensi. Ya, jadi itu namanya ya faktor predisposisi. Ada sudah dari sananya komorbidnya gitu. Tapi kalau kita ngomong baik-baik terhadap organ tubuh kita ini, mereka senang sekali. Karena sistem saraf ini membawa pesan itu sampai ke organ tubuh, bahkan sampai ke sel-sel tubuh. Allahu Akbar. Sudahlah hipertensi, kita ngeluh melulu. Ya, hipertensi. Aduh, darah tinggi saya. Aduh, saya ini sistem pembuluh darah tambah kesel dengan orang-orang yang suka ngeluh, ya. Maka bicaralah yang baik-baik. Terhadap diri sekalipun bicara baik-baik. Ya, apalagi terhadap orang yang sedang kita bina, kita ajar dan kita didik ini. Oke? Nah, Bu Aisyah, kalau kita ajarkan mereka, nasihati mereka, ya kasih ilmu, pengetahuan, keterampilan, di bagian mana sih masuk di otak itu? Bagian depan, ini namanya lobus frontalis. Ini terjadi sambungan-sambungan di lobus frontalis. Khususnya kalau untuk ilmu, pengetahuan, keterampilan, tuntunan hidup, nasihat, itu yang paling depan. Namanya prefrontal cortex. Ya, posisinya kurang lebih kayak gini. Ya, disinilah tempat akal, disinilah yang disebut intelektual. Ya, di sini, di otak kanan dan kiri. Jadi akal itu bukan keseluruhan, akal itu ada bagiannya di namanya prefrontal cortex. Mohon izin tetap pakai bahasa Latin karena kesepakatan internasionalnya begitu. Ya, nah, di sini dia. Ya.
Jadi pada saat kita ajarkan anak, berikan tuntunan hidup, dia dengar lewat telinga, pakai mata, diucap kembali, atau dia ketik kembali pakai tangannya, ini ya neuron-neuron yang ada di prefrontal cortex tersambung-sambung. Ya. Disinilah sinergisitasnya kembali antara orang tua dan guru, ya membantu anak untuk isi prefrontal cortex-nya dengan apa? Mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Untuk apa Bu Aisyah? Agar menjadi memori prinsip-prinsip tuntunan hidup ini di sini. Ya. Nah, ini yang kerja kita anak ditaruh di pendidikan kan begitu. Ya, kerjasama antara orang tua ya dengan Bapak Ibu guru ini untuk isi di sini. Lewat sini nih, mata, telinga dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita diminta sabar mengulangi penjelasan pada anak. Ya. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, Rasulullah sering mengulang-ulang perkataan beliau sebanyak 3 kali. Hal itu dimaksudkan agar setiap perkataan yang beliau paparkan dapat dipahami. Ya. Rasulullah saja sewaktu mengajarkan para sahabat, ya tentu yang diajarkan tentang apa yang Allah mau. Rasulullah mengkaji ya dan mengaji apa yang Allah mau itu diulang-ulang. Padahal kita tahu redaksi dari Al-Quran itu ya adalah bahasa Arab gitu. Kepada orang Arab saja diulang 3 kali. Apatah lagi pada kita yang bahasa induk kita bahasa Indonesia. Anak kita ya kita sampaikan menjelaskannya tentu harus lebih 3 kali dong. Karena sering banget ibu-ibu atau guru-guru, saya sudah kasih tahu dia Bu Aisyah, dia nggak ngerti-ngerti juga. Saya sih simple aja kalau ada orang tua ngomong kayak gitu, saya bilang nggak apa-apa Bu, diulang aja lagi. Kenapa sih? Ya. Kenapa? Karena rupanya pada saat pengulangan ini akan terjadi sambungan berulang. Maka akan semakin kuat sambungannya sehingga semakin kuat daya ingatnya. Jadi tolong diulang-ulang aja lagi. Santai aja ngulangnya Bu, karena kalau ibu ngegas ngulangnya, bahkan pakai melotot, matanya mau keluar, udah pakai nyubit, pakai mukul, ini yang keluar takutnya neurotransmitter yang negatif tadi, yang saya sudah jelaskan di awal. Sehingga bukannya menjadi memori prinsip yang akan bisa diikuti, malah menjadi sesuatu yang dia trauma. Karena rupanya dari mata, telinga, dan sebagainya sebelum terekam di prefrontal ada namanya otak emosi di sini. Kemudian ada lagi otak watak, bagian watak di sini, bagian bakat di sini, dan ada ini batang otak yang responnya fight or flight, serang atau lari, ngambek atau ngeyel. Nah, ini nih batang otak ini Bu. Jadi ilmu yang nanti ditangkap oleh anak kita, ya, ajaran yang ditangkap, pendidikan yang ditangkap, sebelum terekam di prefrontal, ini masuknya ke sini nih Bu, batang otak, otak emosi, nanti emosi ini ada pengaruhnya sama watak dan bakat, yang itulah membentuk temperamen, baru masuk ke sini. Kalau batang otaknya sedang tegang, maka informasi yang diberikan, ajaran yang diberikan oleh orang tua hanya masuk di batang otak. Itulah ya terkadang karena ini tegang, anak sering apa? Ngambek, ngeyel, menolak. Nah, di sini. Bosan. Orang kalau kita lagi bosan tuh di sini, Bu. Ya, dinasehati oleh suami, ibu ngambek, nah berarti batang otak ibu lagi tegang tuh Bu. Batang otak ini sering disebutnya otak reptil. Karena kita punya otak reptil. Kalau otak emosi ini namanya otak mamalia. Ya. Bahkan kalau kita tegang, sedang mempelajari sesuatu dengan tegang, ya tidak rileks, nggak ada ketawa-ketawanya, ngajar nggak pakai ketawa, ngajar nggak pakai cara metodologi yang asik, maka informasi ilmu itu hanya disimpan di batang otak. Dan itu hanya bisa bertahan 1 kali 24 jam. Yang kita harapkan adalah simpannya di prefrontal cortex. Sehingga di sini bisa lebih lama daya ingatnya. Gitu. Contoh misalnya ya, pada saat kita mau ulangan besok, ada istilahnya sistem kebut semalam ya Bu Tutut ya.
Ya, zaman dulu kan juga kita ya begitu juga lah. Pasti semua orang yang udah dewasa-dewasa ini pernah sistem kebut semalam kan gitu. Karena tegang, maka ya pelajaran itu kita tetap kita ingat, tapi karena tersimpannya di batang otak, ya kita hanya bisa ingat 1 kali 24 jam. Pas besoknya, tadinya misalnya mau ulangan jam 9, besoknya ya kata guru yang mau ulangan, anak-anak ya kita undur ulangannya minggu depan. Nah, maka yang tadi malam belajar 1 kali 24 jam itu langsung buyar tuh langsung semuanya gitu. Karena cuma 1 kali 24 jam. Anak-anak seneng kadang karena senengnya relax di sini. Ya udah buyar langsung juga itu karena belum sempat masuk ke sini gitu. Maka nanti minggu depan kalau mau belajar mau ulangan terpaksa belajar lagi. Maka mengapa sebetulnya pada saat kita belajar bikin anak-anak relax? Ya, relax, suruh duduk sender, tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Buat keluarga muslim, anak-anak sebelum belajar ya diminta untuk istighfar, ya. Astaghfirullahalazim. Karena waktu istighfar ini, waktu kita istighfar, kalimat istighfar itu huruf jaharnya banyak. Huruf jahar itu apabila dilafazkan mengeluarkan karbon dioksida. Astaghfirullahalazim. Nah, itu akan tarik oksigen kan? Maka ini batang otak akan rileks, ya. Cara umum untuk ya apapun siapapun agama apapun adalah tarik nafas sebetulnya. Maka anak-anak sebelum belajar ini juga tips, ini khususnya buat guru ya, maupun buat orang tua kalau mendampingi anak kerjakan tugas, anak panik, please duduk dulu tenang, tarik nafas panjang, tarik nafas panjang, buang lewat mulut, nyenderna, duduknya nyenderna, lagi tarik nafas panjang, ya ibu-ibu guru, bapak ibu guru yang ada dalam kelas, ayo nyender dulu sebentar bu, nyender, duduk di kursinya nyender. Tarik nafas panjang dari hidung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Bagus. Lagi ya, tarik nafas panjang, buang lewat mulut pelan-pelan. Asik, ya. Relax nih batang otak, masya Allah. Ya. Coba istighfar ya, buat kita yang muslim, coba istighfar ya. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Habis istighfar, rasakan hidung narik oksigen, ya. Ayo. Astaghfirullahalazim. Ya nggak Bu? Hidungnya langsung narik oksigen kan? Makanya istighfarnya yang penuh supaya pas waktu dilafazkan itu karena banyak huruf jahar, karbon dioksida keluar dari mulut banyak. Nanti hidung tarik oksigen tuh. Astaghfirullahalazim. Ya? Iya. Enak tuh, Bu. Rasain deh di bagian belakang tuh langsung ada yang jalan di atas karena ini yang tadinya ya tegang ya langsung rileks. Inilah tips-tips yang Allah ajarkan ya. Kalimat-kalimat zikrullah, kalimat-kalimat thayyibah itu akan merilekskan batang otak ini. Termasuk waktu kita menyampaikan bikin anak rileks nggak gitu. Walaupun kadang kita seolah-olah intonasinya tinggi, tapi mata mereka melihat bahwa gurunya menyampaikan, ayahnya menyampaikan, ibunya menyampaikan dengan sepenuh hati, ya, penuh senyum, walaupun intonasi suara tinggi. Karena intonasi suara tinggi itu kan belum tentu keras, belum tentu kasar. Itu karena pita suara. Rata-rata ya orang di luar Pulau Jawa pita suaranya tebal ya. Teman-teman di Lampung juga ya tebal. Saya pun nih orang Bugis nih, saya orang Bugis Makassar. Ibu saya orang Palembang nih. Pita suara saya besar Bu. Ya, saya susah kalau ngomong pelan gitu. Kalau ibu-ibu ya Bapak Ibu dengar saya misalnya sering ketawa di dalam media sosial itu karena saya ya itu budaya saya juga. Kami orang Palembang terutama orang Kayu Agung memang suka ketawa. Siapa orang paling Kayu Agung? Itu suka ketawa memang. Ya, nah jadi pahamilah bahwa batang otak ini sering tegang. Pokoknya kalau anak ngeluh, ngeyel, kemudian ya ngambek atau bosan, ini yang tegang nih batang otak. Satu-satunya cara untuk rilekskan. Nah, cara rilekskan ada duduk, senderan, gitu.
Ya. Oke. Nah, ini juga tips. Nah, sekarang kalau kita buka otak ini, buka nih otak besar kita buka ya, Bu. Ini otak besar yang kita lihat, kita buka nih. Teng tek ya. Ini otak kecil nih. Ini otak kecil yang mengatur keseimbangan, ya. Otak besar, otak kecil. Yang mana tadi otak emosi Bu Aisyah? Ini dia nih. Besar ya, kanan kiri. Yang mana tadi batang otak Bu Aisyah? Ini dia ini. Pons cerebri, ya. Dan ini ya bukan hanya pada manusia saja. Ini limbik sistem ada pada hewan mamalia dan batang otak ada pada hewan reptilia. Ya. Orang-orang ahli otak mengatakan inti otak manusia, otak binatang, mamalia dan reptilia. Inilah Allah ingatkan dalam Al-Quran, hati-hati, kita bisa turun derajatnya jauh di bawah binatang. Karena memang inti otak kita adalah otak mamalia dan reptilia. Tentu dengan sistem mekanisme yang Allah ciptakan kerja luar biasa. Hikmahnya apa sih dibikin batang otak ini dan kemudian otak sistem limbik ini? Ini untuk pertahanan diri, untuk dinamisasi hidup. Ya. Yang diinginkan oleh Allah bagaimana untuk ya bisa memanagenya atau mengelolanya. Dan pengelolaan yang paling hebat, paling dahsyat adalah mengingat Allah kembali. Zikrullah. Itulah makanya kita tenang lagi nanti. Ya. Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Ya. Karena tadi di otak kita ada kelenjar yang bikin bahagia, bikin senang, bikin penuh kasih sayang, bikin nyaman. Tapi ada challengingnya juga. Ada otak emosi dan ada batang otak. Ada tantangannya sendiri. Kalau sudah tahu sedikit-sedikit tentang kerja otak, Masya Allah, ini mudah sekali. Supaya bisa menstimulasi semangatnya anak-anak. Ya, kita senyum, dengan senyum aja keluar hormon yang bahagia, yang bikin enak, bikin nyaman. Kemudian kalau agak merasa, aduh, ya kenapa sih kayaknya aku pengen nyerang, pengen ngambek, ya pengen ngeyel kalau orang Jawa bilang, oh itu batang otak yang tegang. Kok males ya, aku bosan, oh itu batang otak yang tegang. Rilekskan dia, rilekskan dengan posisi. Bahkan Rasulullah sampaikan apabila masih marah duduk, rebahan, tiduran. Ayah bunda kalau marah sama anak-anak udah kelewatan, mungkin Anda merasa kelewatan. Guru-guru mungkin udah capek hadapin anak-anak murid, maka di rumah rebahan aja Bu. Nggak usah dipikirin, rebahan aja. Karena Rasulullah minta begitu. Nah waktu rebahan itulah tarik nafas panjang, istighfar berulang-ulang. Ya. Bahkan kalau perlu rebahannya di lantai. Karena semakin dekat lantai, ya batang otak ini semakin rileks. Semakin dekat lantai. Suami saya saja udah hafal tuh. Kalau saya tiduran di lantai, rebahan gitu, dia tahu, wah istri saya lagi marah sama saya ini. Makanya dia rebahan di lantai. Jadi Bu Isna ini, kalau saya marah, ngapain saya bawel? Rebahan aja di lantai sudah, kan sesuai petunjuk Rasulullah. Ya, tapi suami saya udah ngerti tuh. Maka kalau dia liatin saya, pertama yang dia lihat nafas saya. Ini nafas gak ya istri saya di lantai? Takutnya nggak nafas gitu. Ya setelah dia lihat, oh iya nafas. Suami saya udah tahu, oh dia sedang rilis emosinya. Dan dia juga udah tahu, pasti lagi marah sama saya. Tapi suami saya lebih senang saya rebahan ya di lantai gitu ya, sambil istighfar daripada saya ya merepet nggak karuan marahnya. Tapi senang. Ya. Karena setelah itu saya udah langsung bisa duduk, bisa senyum lagi. Ayah udah pulang. Seneng aja dia. Terus dia bilang, kenapa Bu Isa? Capek ya? Iya. Lagi kesel ya? Oh. Iya. Ya, karena rubah posisi itu membuat batang otak ya dan otak emosi ini rileks. Ini juga tips. Makanya kalau anak-anak rebahan, sedang habis capek belajar rebahan, ya udah biarin aja dulu. Kenapa sih dikasih disebut generasi rebahan? Itu berarti ya otak mereka sedang capek, sedang letih gitu ya. Jadi begini yang kita Ibu lagi seminar Nak. Ya, jadi ya ini anak saya lagi telepon dari Brebes, dia bilang Ibu sedang seminar Nak. Dadah. Ya, sekali lagi inilah yang ada di tengah otak manusia, otak mamalia dan otak reptilia ya. Nah.
Ada lagi yang saya mau sampaikan tentang jantung. Ya, mungkin juga ayah bunda pernah dengar sharing kami. Ya, rupanya jantung selama ini kita tahu tadi memompa darah untuk seluruh tubuh yang membawa nutrisi, mineral, vitamin dan tadi hormon ya. Namun pada tahun 91 ada penelitian mengatakan bahwa serambi kanan jantung ya dan bilik belakangnya jantung ada neuron juga, ada sel otak juga. Kalau di otak tadi 100 miliar, ini sel otak yang ada di jantung jumlahnya 40.000. Berarti ada 40.000 komputer di jantung kita. Dan rupanya pada saat kita sedang belajar, sedang mengaji dan mengkaji, neuron-neuron yang di jantung juga tersambung. Makanya dikatakan jantung manusia itu bisa ikut belajar. Bahkan bisa merekam memori, baik memori pelajaran, memori peristiwa itu terekam di jantung. Maka kalau yang dikatakan oleh Rasulullah mudghah yang disebut kolbu, inilah jantung. Walaupun di kita selama ini kolbu diartikannya hati. Itu masalah vocabulary saja sebetulnya. Ya. Jadi kolbu itu sebetulnya merujuk organnya adalah jantung karena ditemukan tahun 91 ini ada neuron di jantung ini. Bahkan jauh dari para ilmuwan menemukan ya, Imam Al-Ghazali di tahun 1110 Masehi sudah kasih tahu bahwa ya di jantung manusia yang disebut kolbu, ini ada titik kolbu di sini, ada suara Tuhan di situ. Ya. Kalau tadi Andre Armour menemukan neuron yang ada di sini, dan ilmuwan-ilmuwan berikutnya menemukan bahwa ada suara Tuhan di jantung, itu baru tahun 98 dari Institute of Hermet. Ya. Institut yang kerjasama antara UK, Inggris, dengan Arab Saudi untuk meneliti tentang kehebatan kolbu ini, jantung ini. Kenapa titik? Karena ini memang tempatnya kecil sedikit. Ayah bunda, bapak ibu guru kalau mau tahu besar jantungnya coba kepalkan tangannya. Nah, itu kepalan tangan itu sebesar jantung. Letakkan di dada kiri itu. Nah, itu segitu jantungnya. Kemudian naikkan coba telunjuk sama ya jempol, yang kayak anak sekarang bilang sarangeo, itu jantung sebetulnya. Di mana ini tadi kepalan tangan, ini telunjuk, ini ibu jari. Jadi kalau kita bilang sarangeo itu kita bilang my kolbu, ya gitu maksudnya. Ya, ini kecil jantung kita, kolbu kita ini makanya bentuknya ya segumpalan ini setitik itu suara Tuhan. Apa maksudnya Bu Aisyah? Jadi para ulama yang bergabung di Institute of Hermet dan para ilmuwan mengatakan bahwa ada Al-Quran di jantung manusia. Walaupun awalnya patronnya tipis nih, sambungannya tipis. Awalnya tipis memang. Maka harus dikuatkan dengan mengaji. Supaya dia tebal. Kalau tidak, dia akan tertutupi dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Atau bahkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ya ajaran suara Tuhan itu. Ya. Nah, ini dia dalam sini. Itu mengapa ya pada saat kita misalnya ini khususon ini sekolah-sekolah yang dari kecil atau orang tua yang memasukkan anaknya di sekolah yang bernuansa ajaran mengaji dan mengkajinya lebih dalam, itu menyelamatkan anak-anak karena dari kecilnya di suara Tuhan yang ada di jantungnya diperkuat lewat mengaji dan mengaji. Ya, izin ya saya sampaikan, rupanya kalau kita mengaji dan mengkaji ya memang di akal kita tersambung-sambung, apalagi kalau dikaji kita tahu artinya, ya kita tahu guru-guru kita menyampaikan apa ya tafsir dari ayat itu di otak kita tersambung membentuk memori petunjuk ya. Dan ternyata di jantung karena memang sudah ada patronnya tipis makin kuat. Di jantung manusia itu yang paling kuat itu ya ayat-ayat Quran yang paling kuat di jantung manusia itu adalah apa coba ayah bunda? Bapak ibu guru? Suratul Fatihah. Karena diulang-ulang. Karena itu inti dari apa yang Allah ya mau gitu. Ini. Bahkan dari jantung ke otak itu ada jalur khusus.
Kenapa? Karena otak ini suka iseng, otak ini iseng. Kenapa? Karena tadi ada otak emosi, dia suka iseng. Iseng, suka iseng. Nasihat yang sudah dimasukkan di dalam otak ini suka iseng karena dipengaruhi tadi otak emosi. Sudah dikasih tahu oleh gurunya, ya kerjakan yang jujur, kerja sendiri-sendiri, jangan nyontek kan gitu ya. Tapi kadang ada emosi takut, emosi khawatir, akhirnya otak juga nyontek, suruh nyontek gitu. Akalnya mengatakan nyontek-nyontek aja. Tapi kemudian jantungnya bilang jangan. Itu yang namanya suara kolbu. Tapi suara kolbu ini bisa nyala kalau kita memang menghidupkannya. Ya, kita menumbuh suburkannya tadi. Numbuh subur karena itu tadi ya caranya dia kita mengaji, mengkaji, mengaji, diulang-ulang supaya terjadi sambungannya ini. Suara kolbu ini nyala. Tapi kalau seorang anak dari kecilnya di lingkungan yang buruk, ya suara kolbu yang terdalam yang udah ada sambungan suara Tuhan itu tertutupi. Contoh, saya kan ini ngurus pasien narkoba. Ya, beberapa pasien ada yang dari kecilnya maaf tinggal di lingkungan yang di depannya ada bandar narkoba. Sejak kecil tuh anak ditinggal bapak ibunya kerja, terlalu sibuk kerja, anaknya nggak ada yang asuh, nggak ada yang jagain, dia lihat di teras rumahnya transaksi narkoba, maka terjadi sambungan di otaknya transaksi narkoba, di jantungnya juga ada peristiwa transaksi narkoba. Ya. Maka itu tadi suara Tuhan yang di sini tertutupi dengan transaksi narkoba, tertutupi dengan penyimpangan-penyimpangan. Itulah maka Rasulullah mengatakan apabila mudghah ini baik maka baik pula seluruh tubuh, apabila mudghah ini buruk buruk pula seluruh tubuh. Karena di sini terekam, ya terekam apa yang dilihat, didengar, disaksikan, peristiwa-peristiwa yang terekam juga. Dan ini bisa ngomong ke otak dan bisa ngomong seluruh tubuh gitu. Inilah makanya mengapa tadi judulnya adalah ya sinergisitas antara orang tua dengan guru ya agar menumbuh suburkan semangat anak. Tadi kan kita kan sudah lihat kronologisnya ya. Dan agar anak juga sukses dunia akhirat karena memang di otak dan di jantungnya harus kita isi dengan apa yang Allah mau kalau memang mau sukses dunia akhirat. Oke? Nah, jadi ini dulu yang saya bisa sampaikan karena tadi saya bilangnya bahwa ini tinjauannya neuroscience, ya, neuropsikologi. Mungkin nanti kalau sukses atau sinergisitas dari tinjauan filosofi, tinjauan seni, mungkin nanti ada yang tambahan-tambahan.